Baik, kita lanjutkan. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Saya berikan ruang. Silakan, Bung Bahre. Ya, terima kasih, Mas. Saya kira menarik ya apa yang disampaikan Bang Firman kita ini. Ini senior saya nih sebenarnya. Nah, pada saat proses persidangan itu dianggap ada kekeliruan, itu kan itu yang harus kita kita teriakkan. Nah, artinya tidak ada alasan lagi bagi korupsi, kejahatan atas nama negara, apalagi pada saat berkuasa melakukan tindakan-tindakan memperkaya diri, memperdagangkan pengaruh, karena kita juga sudah memberikan naskah akademik kepada DPR, memperdagangkan pengaruh pun juga salah satu unsur korupsi. Memperkaya diri pun juga salah satu unsur korupsi. Artinya, dalam proses pembuktian di persidangan, kalaupun ada, katanya ada proses intimidasi, segala macam, saya kira itu juga harus dibongkar. Artinya untuk Anas, kemudian untuk Nazar, siapapun orang yang dianggap terlibat, saya kira jelaskan. Baik. Artinya KPK mungkin akan siap untuk melakukan apapun kalau kita masih ingin menyampaikan kepada KPK ada pihak lain. Kalau Anas kan sudah mengatakan ada pihak penguasa segala macam, bla bla bla, ada yang nggak bisa dipengaruhi, silahkan bongkar. Baik. Tapi sejarah kasus ini, sejarah kasus yang strukturnya ngeban gitu istilahnya. Jadi dapat sini ngeban ke sana, dapat di sana ngeban ke sana. Jadi itu akhirnya cari korban baru, kira-kira seperti karena itu. ini Atau kan semuanya memang tersistematis. Kalau ini kan tersistematis. Jadi gini, di dakwaan Anas itu pertama soal mobil Harrier. Terkait gratifikasi proyek Hambalang dari Adikarya. Ini kita harus pilih betul. Satu. Yang kedua soal Kongres. Kemudian yang ketiga soal pembelian TPPU ya. Soal pembelian rumah di Duren Sawit, Jogja, bla bla bla. Kemudian yang keempat soal tambang. Jadi kita kalau ngomong dakwaan, kita lihat ininya dulu. Nggak boleh kita kayak diskusi kayak seminar. Dakwaan. Mobil Harrier. Mobil Harrier ini terkait gratifikasi Hambalang. Ya, Hambalang, saya ulang lagi, Hambalang. Fakta persidangan mengatakan itu tidak ada kaitan dengan Hambalang. Sampai kasirnya Adikarya pun mengatakan tidak ada. Tidak pernah ada pengeluaran itu seperti itu. Bukan hanya orang Kemenpora, bukan hanya petingginya tuh bagus saja yang mengatakan tidak pernah ketemu Anas. Aku bisa potong supaya nggak salah nanti. Ini masyarakat ini supaya tidak salah. Loh, lihat belum selesai. Tuntutannya itu alternatif. Pak, saya mau biar nggak salah. Loh, ini jelas di pada sidang ini. Betul. Yang salah apa? Yang salah menurut Anda? Dulu. Dakwaannya itu alternatif. Ingat, orang saya belum selesai. Dakwaannya itu alternatif. Jadi jangan seperti ada terpotong-potong. Saya mau tanya, apakah benar hari ini itu diberikan oleh Nazarudin Gadi atau tidak? Kalau Anda memotong pembicaraan saya, logika Anda nanti terpotong juga. Jadi pertama saya ingin sampaikan, pertama soal Hambalang dulu. Hambalang dengan Anas kaitannya gratifikasi. Bentuknya adalah Harrier yang disebut dengan Ijon. Itu dulu. Saksi-saksi bicara. Fakta-fakta bicara. Sudah jalan. Yang kedua soal Kongres. Kongres itu terbukti juga di persidangan. Bahwa DPC terima juga dari kandidat yang lain dengan angka yang hampir bervariasi, hampir sama. Tapi treatment terhadap Anas berbeda dengan yang lainnya. Lain tidak diperiksa dan Yang ketiga soal tambang. Tambang ini dari bupati sampai yang ngurus semua, sampai yang notaris semua mengatakan Anas tidak ada di situ. Tapi masuk saja juga di situ. Yang keempat soal itu, rumah dan tanah. Yang keempat soal rumah dan sebagainya sudah dibuktikan juga di sidang. Ada saksinya semua. Aliran uang terus terang saja. Nazarudin mengatakan di sidang, bahwa saya pernah juga bawa uang naik Land Cruiser 50 miliar ke Duren Sawit. Bayangkan ya, logikanya masuk nggak? Bawa uang 50 miliar naik mobil Land Cruiser. Saya nggak tapi bisa ngebayangin. supirnya mengatakan 1 juta US dollar. Ini fakta sidang gitu. Kalau kembali dari awal, proses Hambalang pun dari awal Menpora yang lalu, bukan Andi, Adi Aksa Daud itu kan sudah ada problem. Artinya proses perizinan dari Hambalang itu sudah memang sudah persoalan. Dari 125M jadi sekian triliun. Nah, itu salah satu juga. Can you imagine? Kemudian di Malarangeng, bukan ketika Adi Aksa Daud. Awalnya izin tidak ada di situ. Itu izin problemnya. Untuk areal terhadap komplek Hambalang itu juga jadi masalah sebenarnya. Sehingga siapa yang berani bermain di situ, ya kan? Makanya bagaimana Anas mempengaruhi mungkin. Itu tidak ada di sidang. Artinya jelas penguasa dalam hal ini bisa, makanya saya bilang tadi,
pada saat orang berkuasa memiliki akses, baik akses politik ataupun akses yang lain. Penguasa melalui Anas menurut Anda? Kalau persoalan siapapun ini bahaya. Makanya saya bilang kalau pada saat Anas pada saat itu ngomongnya pakai sidang dong. Ya. Ini kan urusannya sudah di sidang. Kira-kira. Baik, kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan sekali lagi. Kami akan kembali sesaat lagi.